Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Dan kita bersyukur kalau kita boleh berjumpa lagi dalam minggu yang baru, menjalani pekan yang baru. Dan kita percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, menuntun, dan memimpin kita semua. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan dan kita bersahati di dalam doa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami akan membaca firman. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena hari lepas hari penyertaan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa kami kecap dan kami rasakan. Firman Tuhan menjadi penuntun dan pedoman dalam hidup kami. Kuasa Roh Kudus Tuhan memberikan kami pengertian dan membimbing kami ke dalam segala kebenaran yang bersumber pada Allah Bapa Sorgawi. Oleh sebab itu saat ini dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 21, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Keluaran pasal 21 ayat 12 sampai dengan 14, di bawah judul perikop peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Mari bersama-sama kita baca, kita mulai. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak sengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, sehingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku supaya ia mati dibunuh. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan firman Tuhan kita pada saat ini merupakan bagian daripada hukum Taurat. Itu yang penting ya. Ini merupakan uraian dari hukum Taurat. Dan dalam hukum Taurat itu peraturan-peraturan yang begitu banyak itu salah satunya mengatur tentang peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Nah, ini dia. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa hukum Taurat itu diberikan kepada orang-orang Israel secara turun-temurun. Itu ingin mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya supaya mereka itu menghormati Tuhan Allah. Kalimat yang sering kali muncul, takut akan Allah, itu sama dengan menghormati Tuhan Allah, menghormati segala hukum, ketetapan, ajaran yang dinyatakan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Lalu kemudian yang kedua juga, hal itu ingin mengajarkan kepada orang-orang Israel agar mereka hidup benar di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Seluruh perilaku hidup mereka itu mengambil atau bersandar pada hukum Taurat itu, sehingga mereka akan didapati sebagai orang benar, dan orang benar itu biasanya setara sebutannya dengan orang saleh atau orang kudus gitu ya. Jadi mereka harus menjaga kekudusan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kemudian yang ketiga juga, hukum Taurat ini diberikan agar manusia, orang-orang Israel itu dapat menghargai hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan. Mereka dapat menghargai kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Salah satunya contoh dalam bacaan kita ini di sini, kalau ada orang yang melakukan pembunuhan kepada sesamanya, menghilangkan nyawa sesamanya, maka jelas itu dilakukan berarti dia tidak menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Menghargai kehidupan itu dimulai dari menghargai kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita dan menghargai kehidupan yang Tuhan berikan kepada sesama kita. Seluruh kehidupan yang Tuhan berikan di atas muka bumi ini kita harus hargai. Itu yang disebut dengan bertanggung jawab, responsibility itu harus ada di dalam diri kita. Bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan berikan.
Dan yang keempat, hukum Taurat itu juga diberikan supaya manusia mengasihi sesamanya. Nah, ini dia yang penting juga. Jadi itulah hukum Taurat, dan salah satunya dia berbicara tentang, sekali lagi, peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Lalu kemudian ayat 12 sampai dengan ayat 14 di sana dikatakan ada 3 hal. Yang pertama di sana, siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Artinya orang yang secara sengaja mendatangkan atau mengakibatkan kematian bagi orang lain, maka hukuman bagi dirinya adalah kematian juga. Yang kedua, kalau hal itu dilakukan tanpa sengaja, maka Allah akan menunjukkan kemana dia harus pergi dan kemana dia harus diperhadapkan kepada satu peradilan yang seadil-adilnya. Lalu kemudian yang ketiga, di sana dikatakan ayat 14 misalnya, tetapi apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku supaya ia mati dibunuh. Artinya, sekali lagi, kalau itu dilakukan secara sengaja, sudah peradilan sudah dilakukan dan ia didapati bahwa benar bahwa ia memang melakukan hal itu dengan sengaja, maka ia pun harus mengalami kematian itu. Nah, itu 3 hal itu yang dibicarakan di dalam bacaan firman Tuhan ini. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita fokus pada satu bagian yang mau menyatakan bahwa sesungguhnya peradilan yang seadil-adilnya itu sudah semestinya diberikan kepada orang yang mengalami satu persoalan, kepada orang yang mengalami satu pergumulan. Misalnya saja persoalan dan pergumulan itu ketika ia didakwa atau ia dituduh telah menghilangkan nyawa sesamanya. Nah, itu dia. Nah, dalam ajakan untuk mengatakan mari lakukan peradilan yang seadil-adilnya, perhadapkan orang itu kepada peradilan yang seadil-adilnya, maka pesannya di sana adalah mau mengatakan kepada kita bahwa pesannya adalah jangan menghakimi sesamamu. Itu dia. Itu yang mau disampaikan kepada kita dalam perenungan kita di sapaan pagi ini. Karena pada realitasnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang sering kali terjadi di dalam dunia ini, manusia sering kali menghakimi sesamanya. Manusia sering kali menilai lalu cepat mengambil keputusan tanpa harus memperhadapkan sisi-sisi objektif yang harus dipertimbangkan. Apakah benar ia melakukan ataukah bukan, ataukah atau apapun itu, tapi yang pasti adalah peradilan yang objektif itu perlu, sehingga keputusan-keputusan yang diambil di dalam hidup kita ini tidak bersifat subjektif dan tidak merugikan sesama kita. Oleh sebab itu, sekali lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam realitasnya di dalam dunia ini, ketika kita diperhadapkan dengan satu persoalan, satu pergumulan, mungkin saja itu berkaitan dengan orang-orang di sekitar kita, saudara keluarga kita, ketika mereka punya masalah, mari periksa dengan benar-benar persoalan itu. Lalu kemudian secara objektif. Nah, dikatakan secara objektif itu berarti bebas daripada hal-hal yang subjektif. Kalau itu keluarga kita, jangan mengambil satu keputusan lalu kemudian karena dia keluarga kita lalu cepat-cepat kita bela. Tunggu dulu. Periksa baik-baik setiap perkara, setiap persoalan. Kalau itu orang mungkin tetangga, sahabat, kerabat kita, lalu kemudian pada umumnya orang cepat mengambil keputusan untuk membela. Oh, tunggu dulu. Periksa sebaik-baiknya. Karena kalau kita objektif tentunya akan ada satu keputusan yang tidak akan menjadi keberatan bagi orang lain. Tetapi kalau kita mengambil satu keputusan dan kita tidak memeriksa dengan baik sebuah perkara, sebuah persoalan, hal itu dapat mengakibatkan pada akhirnya kita akan menyusahkan dan memberatkan dan merugikan orang lain. Tetapi yang pasti adalah Bapak Ibu dan saudara-saudara, terlepas daripada itu dalam kita menjalani hidup ini, hindari diri kita untuk menjadi seorang hakim. Ya, dalam tanda kutip saya katakan seorang hakim, yaitu bukan kalau Anda seorang hakim melalui satu proses jenjang pendidikan, ya boleh, itu bagus. Tetapi kalau Anda menempatkan diri sebagai seseorang hakim yang selalu mau menilai orang lain, mau memvonis orang lain, lalu kemudian cepat menghakimi orang lain, itu yang tidak boleh. Karena firman Tuhan katakan, kita diajarkan bersama, firman Tuhan katakan, saya ingin mengajak kita buka bersama di dalam Injil Matius pasal 7,
ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima saya mau bacakan buat kita sama-sama, mari kita dengarkan. Firman Tuhan katakan Injil Matius pasal 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Itu pesan yang pertama. Jangan kamu menghakimi, jangan kamu menilai orang lain, jangan kamu cepat mengambil keputusan terhadap orang lain, jangan berpikiran negatif terhadap orang lain, jangan kamu menghakimi orang lain, jangan. Jangan. Karena firman Tuhan katakan, kalau kamu lakukan itu, maka kamu juga akan dihakimi. Nah, itu dia. Yang kedua, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengerikan sekali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup kita. Ukuran yang kamu pakai mengukur kepada orang lain akan dipakai juga untuk mengukur kepada kamu. Oh, itu sangat subjektif sekali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Dan apakah kita mau diperhadapkan dengan sesuatu ketika orang menilai kita secara subjektif? Tentu kita tidak mau. Pasti kita juga mau yang adil, kita juga mau yang objektif. Tetapi sekali lagi ketika engkau menilai orang lain secara subjektif, maka hal yang sama juga secara subjektif akan dipakaikan kepadamu. Ukuran yang sama akan dipakaikan kepadamu untuk menilai. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tinggalkan semua itu. Ayatnya yang ketiga mengatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Oh, itu dia. Mengerikan sekali. Kadang-kadang yang ada di dalam diri kita, kita tidak lihat. Tetapi yang ada di dalam diri orang kita lihat, kita cepat menilai. Padahal, dan ini mau mengajarkan kepada kita, jangan menilai orang lain. Tetapi belajarlah dulu merecek diri kita berdasarkan pada firman Tuhan. Selidiki dulu diri kita, periksa dulu diri kita berdasarkan standar pada firman Allah. Lalu kemudian setelah kita lihat, oh ternyata banyak kekurangan yang saya miliki, kita perbaiki diri kita. Ngapain kita mau urus diri orang lain? Ngapain kita mau menghakimi orang lain? Kita mau menilai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sudah itu kelakuan mau menilai dan menghakimi orang lain. Tidak akan membuat saudara maju. Tidak. Lebih baik urus diri saudara, lakukan itu berdasarkan ajaran firman Tuhan, benahi diri saudara, kerjakan tugas tanggung jawab saudara. Tahun depan, bulan depan, minggu depan, kehidupan saudara akan semakin lebih baik lagi dari hari-hari yang kemarin. Tapi kalau kita sibuk urusin orang lain, menilai orang lain, menghakimi orang lain maju, kita ketinggalan di belakang. Itu dia. Dan pepatah lama seringkali mengatakan bahwa ketika kita coba menilai orang lain, sesungguhnya kita tidak lebih baik dari orang lain. Nah, itu dia. Jadi, nilai kita tidak pernah akan bertambah dengan kita menilai orang lain. Tidak pernah. Justru semakin berkurang. Orang akan maju terus. Dia akan terus maju, berkembang, bertumbuh. Sementara kita tertinggal di belakang. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mulai hari ini berdasarkan firman Tuhan, stop and berhenti itu menilai dan menghakimi sesamamu. Stop. Firman Tuhan katakan itu. Firman Tuhan ajarkan itu. Stop itu. Suami istri saling mengisi satu dengan yang lainnya. Kalau ada kekurangan, kelebihan yang satu menutupi kekurangan yang lain. Bukan kekurangan yang ada itu dijadikan senjata untuk mengecilkan, mengerdilkan, bahkan merendahkan pasangan hidupmu. Apalagi pi bercerita di luar sana lalu bilang ini istri saya begini, suami saya begini. Stop itu, berhenti. Firman Tuhan katakan kamu bukan lagi dua tetapi satu. Artinya ketika engkau membicarakan kekurangan pasanganmu, sesungguhnya itu juga adalah kekurangan. Oleh sebab itu stop. Orang tua anak-anak sehati dalam perjalanan kehidupan sebagai orang percaya. Saling mengisi satu dengan yang lainnya. Menasehati, mengingatkan satu dengan yang lainnya. Tidak menghakimi. Tidak menghakimi. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita jalani hidup ini. Dimanapun dan kemanapun engkau pergi. Di tempat kerjamu, di rumah tempat tinggalmu, bersama dengan orang-orang di sekitarmu, para tetanggamu. Bangunlah satu kehidupan yang saling menopang. Sekali lagi, bukan saling menjatuhkan. Pelayanan kita di dalam dunia ini bukan saling menjatuhkan, tetapi saling menopang dan mengangkat satu dengan yang lainnya. Sehingga genaplah firman Tuhan katakan, sekalipun ia jatuh tidak akan tergeletak.
Sebab tangan Tuhan akan mengangkatnya. Tangan Tuhan itu dipakai melalui hidupmu. Engkau diutus di dalam dunia ini. Tuhan sedang memakai hidupmu. Oleh sebab itu biarlah berikan dirimu untuk Tuhan pakai. Bukan mendatangkan kesulitan bagi orang lain, tetapi mendatangkan sukacita, damai, sejahtera, dan kebahagiaan bagi sesama kita orang percaya. Itu dia yang harusnya terjadi di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan saya percaya satu hari ini yang Bapak Ibu akan jalani bersama suami, istri, orang tua, anak-anak, opa, oma, anak cucu, dalam pekerjaan, di tengah-tengah, bersama dengan rekan kerja, kerabat, sahabat, keluarga besar. Saya percaya hal yang baik Tuhan sediakan buat kita semua dan memampukan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan kami mau mengerjakannya dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bapa Sorgawi, berkati opa oma, bapak ibu, anak cucu, saudara-saudara. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Setiap orang yang mendengarkan saluran sapaan pagi ini Tuhan. Berkati Tuhan. Mereka yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, NTT, NTB, Bali, semua mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Hamba mengucap syukur karena saluran ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah di atas semua itu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan yang semakin besar dan kami semakin kecil dalam pelayanan ini. Berkati kami terus Tuhan, sertai dan pimpin kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.